akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan, yang mengasuh di gunungnya yang suci. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Berbahagialah yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang diberi makan dari pohon kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup, yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Kau kumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini kami akan mempelajari kitab suci dibimbing oleh Pastor Leo. Ya Bapak, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Pastor Leo dan juga kepada kami, agar maksud kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini dapat kami pahami dan imani dengan baik dan benar. Doa ini kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Sebenarnya sudah saya katakan kemarin, ya kita akan lihat dulu apa yang tertulis tentang Yohanes bab 11. Ya, sekali sedikit-sedikit jangan memperdalam apa yang sudah kututurkan minggu yang lalu. Ya. Nah, yang pertama kalau membaca Injil Yohanes bab 11 ini kurang lebih intinya dari Yohanes terungkap di sini. Nah, di sini ada sebenarnya dua level yang berbicara. Kapan seorang disebut mati? Nah, lazimnya kita di dunia kita mengatakan orang itu mati kalau nafas sudah mati. Dan Injil Yohanes bukan demikian. Mati berarti kalau kita tenggelam dalam dunia. Kalau kita menyangkal Yesus. Kalau kita tidak ikut sama Yesus itu mati. Jadi barangkali nanti kita bisa lihat itu bahwa orang-orang Farisi yang sebenarnya mau menyelamatkan bangsa dan Yerusalem, bahwa mereka lebih mati daripada Lazarus. Lazarus disebut oleh Yesus lagi tidur. Padahal sudah berapa hari di kuburan, lagi tidur. Itu bukan mati. Ya, jadi ada semacam permainan kata tentang apa yang disebut menurut dunia mati, apa yang disebut oleh Injil Yohanes itu sebagai mati dan bangkit. Ya, nangkap enggak? Ya. Kalau nggak nangkap tanya. Ya. Nah, jadi kisah tentang kebangkitan Lazarus sebenarnya adalah semacam prelude, semacam pendahuluan, semacam cermin tentang pengalaman dari Yesus. Lazarus ini akan mati, ya, bagaimana dia akan mati dan seterusnya, tetapi Lazarus itu akan bangkit. Nah, hal itu juga dialami oleh Yesus nanti pada akhir Injilnya. Jadi Yohanes itu menempatkan cerita ini sebagai semacam pendahuluan pengalaman dari yang ada pada Yesus itu. Barangkali kita ingat dalam Injil Lukas ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu yang dibunuh gara-gara mengatakan kebenaran.
Nah itu juga semacam pendahuluan, semacam cerita ya mengungkapkan bagaimana kiranya Yesus akan mati. Ya. Jadi dalam cerita ini sudah dirumuskan kiranya bagaimana Yesus itu akan mati. Ya. Nah, jadi di dalam Injil Yohanes ada berapa kali, 9 kali ungkapan ego eimi. Artinya, Yesus memperkenalkan diri. Aku adalah terang dunia. Aku adalah roti kehidupan. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah air kehidupan dan seterusnya. Ya. Ego eimi berarti sebenarnya kata-kata yang diberikan oleh Allah kepada Musa di padang gurun. Ketika Allah itu memperkenalkan diri, Musa tanya, kau siapa? Ego eimi. Artinya, pokoknya aku ada. Nama Allah itu siapa? Pokoknya menyertai kamu. Maka Immanuel itu nama Allah yang lain, ya, disebut Allah beserta kita. Siapakah Allah itu? Yang ada, yang pokoknya beres, yang menyertai kita ini. Nah, nama itu diterapkan oleh Yesus, oleh Yohanes itu kepada Yesus. Aku adalah ego eimi. Ya. Nah, kemudian biasanya dalam Injil Yohanes itu cerita tentang ego eimi dikelilingi oleh suatu adegan. Ya. Orang buta disembuhkan oleh Yesus. Bukan itu yang pentingnya. Aku adalah terang bagi dunia. Ya. Orang yang kehabisan anggur. Ya. Aku adalah anggur yang baik. Jadi apa itu? Melalui suatu cerita, Yesus itu ya, mengatakan apa yang sebenarnya menjadi inti dari kehadirannya di dunia. Pokoknya aku ada bagi orang miskin, bagi orang yang susah, bagi orang buta, bagi orang yang lapar. Aku hadir untuk membantu dia. Ya, aku menyertai dia. Nah, jadi silahkan tentang nama Lazarus, ya, barangkali kita masih ingat nama Lazarus itu sudah muncul juga di dalam Injil Lukas, muncul sebagai orang-orang yang miskin, yang ada di pintu orang-orang kaya, di pagar orang-orang kaya, di mana dia ya, terluka, di mana dia kelaparan, dia minta sebenarnya boleh mengambil makanan yang jatuh di bawah meja, tapi tidak seorang yang memberikan kepadanya. Lazarus adalah pribadi yang tidak bersuara di dunia. Lazarus adalah orang yang mengganggu. Lazarus adalah orang yang harus secepatnya diambil dari dunia. Tapi ternyata pribadi Lazarus itu adalah orang yang dilindungi, yang dicintai oleh Abraham, oleh malaikat-malaikat, oleh surga. Maka Lazarus yang mati gara-gara kelaparan, gara-gara kesusahan, gara-gara dibuang oleh masyarakat, justru orang itu diangkat oleh Allah. Dulu di pangkuan Allah. Orang kaya apa? Memang mati. Maksud dalam peti yang bagus, dikasih tanah yang bagus, tapi mati. Ya, menjadi debu, menjadi tidak berarti lagi. Keterbalikan terjadi. Allah itu memihak kepada orang miskin yang berharap kepadanya. Sedangkan orang-orang yang berharap pada pesta, berfoya-foya, pada puji-pujian dari teman-temannya, orang itu namanya mati untuk selama-lamanya. Ya, itu pribadi Lazarus. Ya. Nah, pribadi Lazarus itu adalah dalam bahasa Ibrani barangkali, ya, artinya Eliasar. Ya. Eliasar itu ya, adalah anak dari Harun. Harun Imam Agung, ya, kakek dari Musa. Ya, ada dari Harun itu Imam Agung yang menggantinya. Jadi ya, yang mengurus liturgi, mengurus puji-pujian kepada Allah itu. Ya. Nah, jadi pribadi Allah itu, pribadi Lazarus Elias itu ada orang yang mempunyai relasi yang akrab dengan Allah itu. Ya. Elias itu kalau diterjemahkan sebenarnya berarti ya Allah membantu ya, Allah membantu ya keluar dari ketidakberdayaan. Ya. Jadi Allah itu ya menaruh perhatian ya, kepada mereka yang di mata dunia tidak berdaya, di mata dunia tidak diperhitungkan. Peristiwa itu tentang Lazarus itu terjadi di Betania. Kemarin kita sudah lihat bahwa sebenarnya Betania ada dua dalam Injil Yohanes. Yang pertama adalah di seberang Sungai Yordan.
di mana Yohanes itu mempermanikan. Ya, saudara bisa mencari-cari di dalam peta dia tidak ada. Ya. Ya. Nah, Betani ini letaknya pada Yerusalem. Betani artinya rumah orang miskin. Ya. Kalau ya Bethlehem dia rumah orang ya makan, ini rumah orang miskin. Ya. Nah, kemudian ya pertanyaan-pertanyaan kita berbunyi, Lazarus meninggal dunia. Meninggal dunia menurut ukuran dunia ya. Meninggal dunia. Nafas habis selesai. Adik-adiknya Martha dan Maria memanggil Yesus. Diharapkan supaya Yesus itu hadir sebelum Lazarus meninggal dunia. Tuhan, seandainya engkau ada di sini kemarin-kemarin, saudaraku tidak akan mati. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu mempunyai kemampuan untuk mengusir, menghalangi orang yang mau miskin, yang mau mati, yang tak berdaya. Yesus bisa menyelamatkan. Nah, tapi kalau Lazarus sudah 4 hari di dalam kuburan, Yesus juga namanya mestinya menurut pandangan mereka hands up. Sudah bau, sudah tutup, nggak bisa apa-apa lagi, sudah terlambat. Ya, menurut bahasa dunia. Ya. Jadi roh itu sudah ya entah kemana. Ya. Nah, pertanyaan kita berbunyi, kok kenapa seperti sengaja ketika diberitahukan kepada Yesus, saudaramu, sahabatmu, Lazarus, ya sakit keras itu, mengapa Yesus tidak datang langsung? Ya. Lari cepat-cepat untuk menyelamatkan. Ya. Yesus itu tidak mau diperintahkan oleh manusia. Jadi Yesus itu terikat kepada sabda perintah dari Bapaknya. Saatku belum tiba. Maka ketika terjadi, Maria pun tidak memberi perintah kepada bisa memberi perintah kepada Yesus. Ya. Martha dan Maria juga tidak bisa. Jadi saatku belum tiba. Aku harus tunggu sampai Allah itu menginstruksikan saya. Itu hebat Yesus. Taat kepada kehendak Allah Bapa, bukan taat kepada tangisan permohonan manusia. Nah, maka pada hari yang ketiga, ya Yesus itu datang ya ke Betania. Kita sudah lihat hari yang ketiga bukan soalnya hari Senin, hari Selasa, hari ke Rabu, bukan. Hari ketiga tidak pakai jari. Hari ketiga di dalam kitab suci, lebih banyak hari-hari yang lain mempunyai ya keistimewaan. Hari ketujuh adalah hari kesempurnaan. Hari ketiga adalah hari kemenangan dari Allah. Ya. Hal itu terjadi pada hari yang ketiga. Ya. Sesudah 3 hari berada di perut ikan, mestinya Yunus sudah mati luar biasa. Tapi sesudah 3 hari oleh Allah itu diatur bahwa dia dimuntahkan oleh ikan untuk sampai kepada tempat di mana Allah itu menghendakinya. Pada hari yang ketiga. Ya. Pada hari yang ketiga, Yesus sudah bangkit. Itulah ada hari dalam kitab suci di mana Allah menyatakan victory, kemenangan. Hari yang ketiga terjadi Allah itu bersedia. Maka Yesus itu teriak, keluar! Artinya apa? Yesus tidak setuju, saudara. Dia melawan bahwa manusia diserang oleh ketakberdayaan. Yesus akan protes kalau dia berjumpa dengan orang miskin, dengan orang yang kusta, dengan orang yang berdosa. Yesus mengatakan, keluar. Tidak senang kalau kita menjadi korban dari dunia, dari setan atau dari ketakberdayaan. Ya. Maka dia berteriak, tidak hanya bisik saja, dia teriak, keluar. Melawan setan yang seakan-akan mempunyai kuasa di dunia ini. Ya. Kemudian Lazarus itu ternyata hidup. Ya. Biar sudah 4 hari, biar sudah 7 hari, biar sudah berapa, ya Lazarus itu hidup. Biar namanya ditutup oleh batu yang besar dan seterusnya, keluar, ya keluar. Yesus adalah apa? Yesus adalah pribadi yang mengalahkan maut. Yesus adalah pribadi yang membuat manusia hidup. Karena Yesus mengadakan suatu mujizat, bukan bim salah bim. Mujizat yang Yesus mengadakan adalah tak lain daripada relasimu dengan Allah
relasimu dengan sesama manusia kembali menjadi relasi yang berarti. Ya, itu namanya hidup ya di kamus tadi Tuhan Yesus. Kau namanya diberkati kembali oleh Tuhan, kau ya relasi itu diperbaiki, kau mempunyai relasi yang baik dengan sesama manusia. Itu namanya hidup. Ya. Jadi bukan main lari 100 meter, bukan. Ya. Bukan main bikin perusahaan yang hebat-hebat, bukan. Ya. Ya. Itu arti relasimu dengan Allah itu hidup dan ya, diperbaiki. Ya. Itu namanya. Ya. Jadi terjadi kebangkitan. Nah, jadi mudah-mudahan jelas sedikit. Kemarin ditanya, mengapa Yesus itu menangis pergi ke kuburan? Kan dia sudah tahu apa yang terjadi. Ya. Yesus itu sebagai pribadi manusia, sebagai sahabat, dia menangis bahwa kok ada maut, ada kuasa setan, ada ketak berdaya manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang membuat manusia tidak bahagia. Maka di situ Yesus berontak. Ya. Di situ Yesus atas nama Allah disuruh oleh Allah pada hari yang ketiga, pada hari kemenangan, dia akan menghidupkan itu. Maut tidak pernah mempunyai lagi kata terakhir bagi mereka yang percaya pada Yesus. Jadi suatu lawan, suatu paradigma terjadi, orang-orang Farisi mau membunuh Yesus. Tapi sebenarnya dengan mereka mau membunuh Yesus, mereka mematikan diri sendiri. Mereka mati, betul-betul mati. Seperti orang kaya dalam Injil Lukas itu, betul-betul mati. Dan Yesus itu akan dihidupkan oleh Allah Bapa. Ya. Jadi maut dan kebangkitan itu, ya, kata si Marta kepada Yesus, ya, aku percaya bahwa ya Lazarus akan bangkit. Ya. Nanti pada akhir zaman. Tidak kata Yesus, bukan akhir zaman, sekarang ini. Barang siapa yang percaya pada Yesus sekarang ini akan melepaskan keduniawian, akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi iman akan Tuhan itu yang memberi kepada kita kehidupan. Percaya pada kekuatan sendiri, percaya pada keduniawian, itu justru sekarang ini juga membuat manusia itu tak berdaya, ya mati. Relasi dengan Allah itu ya putus. Ya. Nah, jadi kemudian beda antara ya Marta dan Maria, kita sudah tahu juga dari Injil Lukas bab 10, Marta adalah pribadi yang lebih suka di dapur, yang sehari-hari sibuk dengan hal-hal yang praktis, ya, ngatur ya, jangan sampai Yesus itu kelaparan, jangan sampai tamu itu namanya ya tidak betah. Ya. Sedangkan Maria, mumpung ada Yesus, mari saya duduk pada kaki Yesus, siapa tahu dia mempunyai kata-kata kehidupan bagi saya. Lebih meditatif daripada ya tinggal kita periksa masing-masing saya ini pribadi kayak apa, ya. Tenggelam dalam kesibukan, no time to pray, atau saya justru mempunyai waktu untuk duduk pada kaki Yesus untuk bermeditasi merenungkan kehendaknya, ya. Jadi ada pribadi ya Marta dan Maria. Yesus itu tidak menyalahkan siapapun, ya. Nyatanya memang sudah demikian, ya. Nah, jadi yang tadi saya katakan ya, jadi Yesus akulah kebangkitan dan hidup. Ya. Hebatnya akulah kebangkitan hidup. Ya kemarin saya barangkali ingat ya kemarin saya cerita ada murid-murid dari SPG. Ya. Kutanya pada mereka, anak-anak mau masuk surga enggak? Mau. Kapan? Nanti kalau sudah mati. Mengapa tidak sekarang? Jangan sekarang masuk surga. Sekarang di dunia. Nggak ngerti. Mesti sekarang ini mau masuk surga. Mengubah dunia menjadi surga. Menghadirkan Yesus di tengah-tengah kita sekarang ini kalau hidup. Rencana Allah itu tanya di kitab suci. Allah itu tidak menciptakan maut. Tidak. Aku tidak ngomong maut sebagai ungkapan nafas terakhir. Bukan. Aku ngomong maut itu sebagai dosa maut. Dosa maut itu apa? Putus hubungan dengan Allah itu.
itu namanya mati. Ya. Jadi sekarang ini kita harus melalui permandian kita sebenarnya menjadi warga surga. Tugas kita untuk menyatakan bahwa Allah hidup dalam diri kita. Akulah sekarang ini Allah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percaya engkau ini, kata Marta, aku tahu engkau adalah Mesias. Tolong diperhatikan di Injil Markus, Matius, dan Lukas, sinoptisi, engkau adalah Mesias itu diucapkan oleh siapa? Oleh Petrus. Di Injil-Injil yang lain itu pengakuan ini diberikan oleh Petrus. Dalam Injil Yohanes itu mempunyai relasi khusus dengan wanita. Ya. Wanita-wanita dalam Injil Yohanes itu mempunyai peranan yang besar. Ya. Allah wanita yang pertama-tama melihat bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Sekarang dia nama wanita Marta, dia orang yang pertama yang sebenarnya mengatakan engkau adalah Mesias. Ya. Jadi pengakuan iman itu pertama-tama datang dari wanita. Ya. Nah, jadi yang sebenarnya kita ingat ya, Injil Yohanes tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada kita histori begitu saja. Pastor, ini betul-betul terjadi atau tidak. Kita di sini ngomong tentang suatu kesaksian iman. Injil ini disampaikan kepada gereja purba, kepada kita. Bahwa semati-matinya, setak berdaya, setebal-tebalnya batu yang menutup kuburan itu bagi Allah tidak merupakan halangan untuk mencinta membebaskan manusia. Hayo bebas. Kau tidak diciptakan untuk berbeban berat, untuk batu yang besar di dadamu, tangan dan kakimu terikat tidak bisa apa-apa. Kau tidak. Kau diciptakan untuk bergerak, melayani, berbuat baik kepada orang-orang lain dan memuji Tuhan. Itulah tujuan mengapa Allah itu menciptakan manusia. Ya. Ya, jadi sehingga oleh iman akan sabda Allah itu, kita mempunyai hidup yang kekal. Ya. Percaya pada sabda Tuhan itu tidak berarti bahwa kita asal saja percaya, tapi sabda itu mengatur hidupnya. Sabda Allah itu menjelma menjadi kenyataan dalam hidup Yesus. Nah, tinggal kita tanya pada diri kita sendiri sejauh manakah sabda Allah itu betul-betul menjadi daging dalam hidup saya. Ya. Kalau tertulis Allah cinta, berarti juga Allah itu bersabda cinta kasih. Sejauh manakah dalam hidup saya ini, cinta kasih itu menjadi daging, menjadi sejarah, menjadi nyata, menjadi fakta. Jadi, percaya pada Yesus itu bukan hanya soal manggung saja, hafal-hafal, tapi percaya pada Yesus sebenarnya berarti bahwa terungkap dalam kehidupan sehari-hari. He is a man of God. Ya. Dia adalah ungkapan penjelmaan, inkarnasi dari sabda Tuhan. Siapa yang melihat orang itu, dia melihat Allah. Siapa yang mendengarkan orang itu, dia mendengarkan Allah itu. Orang itu tidak akan memikir nasibnya, ucapannya sendiri. Dia hanya mentranslate sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu namanya Yesus itu sebagai putra Allah. Ya, lanjut. Jadi Marta itu yang mengucapkan imannya kepada Yesus sebagai Mesias, bukan Petrus seperti yang di Injil sinoptisi. Ya. Di Injil Yohanes itu sengaja menggeser kata mukjizat. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran bahwa Yesus adalah tukang mukjizat. Tidak. Apa yang dibuat oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus, semuanya nunjuk kepada Bapa. Tanda kehadiran, tanda cinta, tanda kepedulian Allah kepada kita manusia. Ya? Ngantuk, Yohanes. Ngantuk. Bunyi itu. Ya? Masuk loh, Tom. Ya? Jadi apa itu? Yesus itu bukan tukang mukjizat. Ya?
melainkan tanda yang menunjuk kepada ya kehadiran Allah itu. Yesus itu apa? Yesus itu mengambil kuasa dari maut, ya, dari setan, ya, dari ketidakberdayaan, ya, dan menghadirkan Allah kembali. Kembali kepada semula Allah merencanakan ciptaannya. Bersama-sama berjalan di taman Allah itu. Taman Zaitun. Bahagia. Ya. Oleh Yesus itu dihadirkan kembali. Ya. Jadi maut itu tidak mempunyai kuasa. Selesai. Dokter yang bisa apa lagi. Tapi Allah itu bisa. Ya. Orang itu namanya di bawah reruntuhan gempa bumi, ya sekian banyak ton ya besi atau batu di atas nggak bisa bernapas lagi, ya Allah hidup membebaskan. Jadi tidak ada yang sesuatu keduniawian yang menghalangi manusia untuk ya hidup di hadapan Tuhan. Maka orang yang ngerti, orang yang mengimani hal itu, orang itu namanya kalau meninggal dunia sepeser pun tidak takut. Ya, mereka yakin bahwa maut itu tidak daging manusia memang ya, harus mati. Ya, eksistensi lewat. Ya, ketika saya 1 tahun, ya pada begini, ya menjadi gini, ya berubah. Ya. Nah, juga akhirnya ya akhirnya maut duniawi yang merubah kita, mau hidup kita. Ya. Nah, orang-orang Farisi ya dan banyak orang yang hadir di situ, ya, mereka sebenarnya mati. Ya. Sebabnya mereka tidak mengizinkan Yesus itu memberi hidup. Ya, jadi mereka sebenarnya takut bahwa banyak orang ikut sama Yesus. Kalau banyak orang ikut sama Yesus, akan terjadi kudeta. Yesus menjadi raja, Yesus menjadi pemimpin, hidup mereka terancam. Yesus menjadi big boss. Kalau Yesus menjadi big bossnya, orang Roma akan datang, dari pemberontakan, Yerusalem akan hancur. Maka mendingan Yesus itu mati saja. Ya. Jadi ternyata suatu kontradiksi. Akhirnya siapa yang mati? Lebih baik satu orang mati daripada seluruh rakyat. Yesus mengaminkan hal ini. Memang mendingan saya justru datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati demi kehidupan kalian. Sedangkan orang-orang Farisi mau menggeserkan Yesus itu supaya orang-orang itu selamat menurut ukuran duniawi. Supaya mereka bisa menjadi usia 60, 70, 80 tahun. Tapi mereka akan mati. Jadi ya beda ya pengertian tentang mati ya, dan kehidupan itu. Oke, ini sedikit saya kira nanti kita akan lihat yang lain. Itu sedikit dulu tentang apa yang saya ceritakan minggu yang lalu. Ya. Mau tambah sedikit lagi, minggu yang lalu kita sedikit diskusi tentang siapakah pribadi Yesus itu. Minggu yang lalu jatuh istilah Yesus Allah dan manusia. Ya. Dalam Injil Yohanes itu, Yesus itu tidak pernah disebut Allah. Dalam Injil Yohanes itu dipakai istilah Yesus adalah putra Allah. Yesus adalah sabda datang ke dunia dalam pribadi Yesus. Menjelma. Maka pribadi Yesus itu disetir, diatur oleh sabda Allah. Maka dalam Injil Yohanes juga ada rumusan, siapa yang melihat Yesus, dia melihat Allah. Bukan Yesus adalah Allah. Siapa yang melihat Yesus, yang kiranya berjumpa dengan Yesus itu, dia berjumpa dengan sabda Allah, dengan cinta Allah kepadanya. Jadi siapa Yesus itu? Yesus Allah ya transformator, Yesus Allah ya pribadi yang mengungkapkan ya, kebaikan Allah kepada manusia. Ya. Jadi ya usul saya ya semoga Tuhan mengampuni dosa saya kalau saya berbuat ya. Jangan ada dua Allah, satu di surga, satu di dunia ini. Yesus Allah, ungkapan kasih Allah kepada kita manusia. Baik, ini dulu sebelum kita ya melanjutkan nanti dengan. Masih ada yang mau bertanya tentang
kebangkitan Lazarus. Max, silahkan. Mungkin yang terakhir mengenai Allah atau putra Allah. Kalau firman itu ciptaan atau pencipta? Firman itu adalah esensi pribadi dari Allah. Bagian dari Allah. Allah itu berbicara. Bicara apa? Dirinya sendiri diekspresikan. Ya, itu artinya pencipta. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau firman itu adalah pencipta dan firman itu menjadi manusia, ya sama aja itu adalah Allah. Potong, tidak menjawab. Itu namanya teori yang saya tidak ngerti. Yang saya ngerti Allah, ya, pribadi kita ini, ya, Allah rohnya, ya, Allah sabda, Allah cinta. Nah, cinta sabda itu terungkap dalam pribadi Yesus itu. Itulah Allah. Ya. Mau diskusi jangan dengan saya tentang kayak gini mengerti saya. Ya. Jadi yang dikatakan dalam Injil yang saya bisa pahami adalah bahwa sebenarnya Yesus itu, saya pun harus begitu, menyatakan kasih Allah kepada kalian, kepada umat saya, kepada sesama manusia. Ya, tapi firman itu pencipta kan? Sama. Ngerti. Rumus saya yang ngerti saya. Yang saya katakan, ya, Allah itu adalah pribadi yang tidak diciptakan, hadir, ya, begitulah namanya kekal abadi. Mencintai manusia. Tadinya dengan ngomong melalui nabi-nabi, melalui ya hukuman, ya pujian kepada orang. Akhirnya melalui pribadi Yesus itu. Yesus itu lahir di dunia ini merasa ditugaskan, merasa terpanggil untuk mengungkapkan kasih Allah seperti yang dituliskan kitab suci. Orang yang memahami kitab suci sebenarnya tahu Allah itu menciptakan manusia kumaha amat baik adanya, mirip sama Tuhan. Itu tugas kita. Untuk itu kita diciptakan, untuk kita di hari ini. Tolong manusia merupakan ungkapan dari kasih Allah itu. Allah yang tak kelihatan, ya terlihat dalam perbuatan, dalam ya relasi manusia. Ya. Jadi ya mudah-mudahan jelas itu. Ya. Boleh tanya, Romo? Siap. Ini di Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, yang kami mengerti ya toh, selama ini bahwa Yesus itu adalah firman. Nah, tapi di sini disebutkan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang minta penjelasan. Jadi, firman itu tak lain daripada ungkapan pribadi Allah kepada relasi dengan manusia. Allah itu bukan sesuatu apa namanya yang lepas dari manusia. Allah itu apa? Allah adalah cinta dan cinta adalah Allah. Allah adalah sabda. Jadi itu bentuknya ya ungkapan Allah itu dalam relasi dengan manusia. Saya mencintai kamu. Namanya mau tidak mau saya harus mengungkapkan hal itu. Menjadi kenyataan dalam perbuatan-perbuatan. Ya. Padahal dia cinta sabda itu ada bagian dari saya, ada pada saya, itu pribadi Allah itu. Allah adalah sabda, ya Allah adalah cinta, Allah adalah relasi dengan manusia. Sekarang ini supaya kau percaya hal itu terungkap oleh manusia yang diciptakan oleh Allah. Tugasnya apa? Menjadi mirip serupa gambaran dengan Allah itu. Artinya apa? Menjadi sabda, cinta, menjadi relasi dengan sesama manusia. Pastor mau nanya bahwa tadi ini kan bahwa Yesus itu memberi kasih, kemudian ada Marta itu yang memohon. Lalu juga ada di situ ada unsur bahwa iman itu kalau dengan ada iman maka akan terwujudlah sabda Allah untuk kebangkitan. Nah, lalu di sini saya mau menanyakan apakah bila ada salah satu misalnya di sini Lazarus atau yang tidak berkenan pada
Allah, apakah akan terwujud suatu kebangkitan? Ulangi, tidak ngerti saya. Jadi di sini kan ada faktor bahwa adanya kasih dari Allah. Kemudian adanya Maria dan Marta memohon dengan penuh iman dan kepercayaan sambil menangis sehingga Yesus tersentuh untuk membangkitkan Lazarus. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah apabila ada salah satu unsur itu yang tidak terpenuhi, apakah Yesus akan tetap bisa membangkitkan Lazarus? Yesus itu tertulis. Yesus tidak bisa mengadakan mujizat. Mengapa Yesus tidak bisa mengadakan mujizat? Tidak bisa menghadirkan kasih Allah. Karena orang itu tidak percaya, karena orang itu tidak mau menerima. Jadi salah satu inti kalau pengen supaya kita mengalami kasih Allah itu adalah mau percaya enggak. Dan mau percaya artinya mau dah berubah menjadi seperti Yesus, relasi yang baik dengan Allah dengan sesama manusia. Kalau saya mau tenggelamnya dalam dunia, kalau saya mau menyesuaikan dengan dunia, ya saya menutup diri terhadap kasih Allah itu. Jadi Allah itu mengharapkan, menuntut bahwa kita berbuat seperti Dia. Dan Yesus itu menuntut iman. Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit itu? Mengapa kami bisa? Karena kalian tidak percaya. Jadi kalau kita minta didoakan oleh seorang imam yang betul-betul percaya bahwa Allah itu mempunyai kuasa untuk mengusir roh jahat. Jangan datang kepada pastor Anu, yang mengatakan, aduh nggak mampu saya mengusir roh jahat. Memang bukan kamu yang mengusir roh jahat, Allah itu mengusir. Pastor dipakai oleh Allah itu untuk atas nama Allah itu mengusir roh jahat itu. Menghidupkan orang. Barangkali ku jawab. Ya, kita lanjut dulu ya. Bacaan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 57. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ, ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu.
Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Ya, makasih. Dikit penjelasan, dikit ya. Tidak terlalu sulit cerita ini. Banyak orang melihat suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu mukjizat yang besar. Reaksinya macam-macam. Reaksinya yang pertama-tama adalah orang yang percaya pada Yesus. Tinggal kita bertanya, percaya pada Yesus itu apa sebenarnya? Nanti pada hari raya Yesus, Minggu Palma, Hosana, percaya pada Yesus. Tapi beberapa hari sesudahnya, salibkanlah dia. Jadi, apa artinya percaya pada Yesus? Ada juga orang-orang yang lapor. Lapor kepada orang-orang Sanhedrin. Gini. Ya, sejauh manakah mereka percaya pada Yesus atau tidak ya? Jadi pertanyaan bagi kita, sejauh manakah saya pribadi percaya pada Yesus? Ya. Percaya itu mempunyai konsekuensi perubahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Allah yang hidup dalam diriku. Sabda yang mengatur, sabda Allah itu mengatur hidup saya. Beda. Ya. Maka apa yang terjadi? Imam-imam kepala, orang-orang kumpul bersama-sama di MPR, DPR. Kita harus berbuat apa? Kemudian ternyata mereka mulai takut. Bukan soalnya takut akan Yesus itu, tapi bahwa rakyat itu ikut terbius oleh perbuatan-perbuatan Yesus. Jangan sampai Yesus itu diangkat menjadi raja, terjadi kudeta, Roma akan marah-marah, Roma akan datang dengan tentaranya dan menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bangsa Israel. Menghancurkan kedudukan kewibawaan dari orang-orang Farisi. Itu maka si Imam Agung, pemimpin-pemimpin yang paling tinggi, yang paling hebat, dia mengatakan, lebih baik satu orang mati daripada kita nanti semua menjadi korban. Nah, itu sebenarnya suatu nubuat. Dia tidak tahu dia ngomong apa. Sebenarnya dia ngomong kebenaran. Kebenaran, betul. Yesus itu mau mati, rela mati untuk menyelamatkan orang itu. Tapi mati bukan namanya dibunuh digeser gini tapi mati untuk melaksanakan kehendak Allah sepenuhnya. Maka oleh Allah itu maut itu diberi kata yang terakhir. Yesus bangkit Allah itu tidak akan membiarkan orang itu tenggelam dalam maut milik setan milik kehancuran. Tahu Allah itu akan membangkitkan dia, menghidupkan dia kembali. Jadi Kaifas itu sebenarnya mengucapkan kebenaran, tapi dia sendiri tidak ngerti kebenaran kata-kata itu. Mereka takut sama kuasa Roma dan sebagainya. Mulai hari ini mereka sepakat untuk membunuh Yesus itu. Yesus itu sesudah mendengar tahu cerita ini, dia mengungsi. Pergi ke Efraim. Efraim adalah suatu kota di seberang sungai Yordan, memperingati kita akan Efraim, anak yang dari Yakob. Efraim itu adalah sebenarnya kumpulan bagian Israel yang di utara, 10 suku-suku. Kerajaan utara, itu Efraim. Di bawah selatan itu namanya Yuda. Nah, dia tinggal di situ dengan murid-muridnya berbicara, meditasi, merenungkan retret dan seterusnya. Orang-orang Yahudi pada hari raya Paskah harus datang ke Yerusalem. Dimanapun mereka tinggal, seharusnya itu seperti orang Islam pada Idul Fitri, harus datang ke Mekah, membawa persembahan, membawa pacar dan sebagainya ini. Orang-orang Yahudi harus datang ke Yerusalem, menyucikan diri untuk merayakan Paskah. Paskah orang Yahudi sebagai peringatan akan pembebasan dari perbudakan Mesir, sebagai kekuatan Allah
terhadap lawan Firaun dan seterusnya. Ya. Jadi mereka masuk di beberapa kolam di situ, ya, mencucikan diri, siap untuk merayakan nanti, ya, Paskah dengan mengorbankan domba yang disembelih di bait suci itu. Ya. Nah, mereka mencari Yesus. Aneh, semua orang yang hadir di situ mencari Yesus. Mereka ingin supaya Yesus datang, mungkin sebagai tukang mujizat, mungkin juga sebagai kesempatan menangkap Yesus. Ya, mematikan Yesus itu. Ya, tinggal kita merenungkan. Hadirlah banyak kali dirimu, hadir di tengah-tengah orang-orang yang menantikan, yang mencari Yesus. Motivasinya apa? Saya pengen supaya Yesus datang. Mengapa? Untuk menyembuhkan saya dari sakit kaki. Tukang mujizat. Saya pengen supaya Yesus datang, saya mau diskusi sama Yesus. Mau saya kalahkan. Ya, mau saya lawan. Ya, sebagai musuh. Jadi ngapain saya merindukan Tuhan dalam hidup saya? Ya, apakah saya, ya, seperti seharusnya aku mau menjadi murid Yesus, mau mengikuti Dia. Terima kasih semuanya. Ya. Minggu depan, saudara sempat itu sepanjang hari Kamis merenungkan Injil Yohanes bab 11. Sambil mendoakan saya lagi retret. Ya, di Efraim. Ya. Amin. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus, padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Lihat jalan yang benar, Tuhan Yesus, ikutlah dengan tekun jalan lurus, hanya lewat Dialah langkah kita aman sampai Bapanya dalam surga. Saudaraku, mari kita satukan di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa bahwa pelajaran KKS pada hari ini berlangsung dengan sempurna, berlangsung dengan mulus. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu kepada kami semua, sehingga apa yang disampaikan oleh Pastor Leo tadi adalah betul-betul merupakan sabda-Mu dan bisa merasuk kepada dalam sanubari kami dan bisa kami laksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari. Demikianlah Bapa, doa ini kami sampaikan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan perantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.